Dari yang Wow, baru dulu, bener. yang lain mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lewat chat aja. Jadi nggak usah pernah ngidupin mikrofon. Lewat chat pasti Kak Ari baca. Oke? Ya. Yuk, sekarang kita masuk. Oh iya, benar. Jawabannya D. Sudah. Nomor 6 tadi jawabannya adalah D. Sekarang kita akan melihat materi yang baru untuk hari ini. Kita bicara tentang yang namanya organization of ideas, penyusunan ide. Nah, penyusunan ide itu biasanya typical questions-nya atau bentuk pertanyaan yang lazim ditanyakan di sini. Sekarang kita artikan pertanyaan nomor satu. How is the information in the passage organized? Nah, ini ada di buku The King ya. Silahkan cari di subbab Organization of Ideas. Kali lupa, jangan tanya halaman, cepet cari aja gitu ya. Nice. Dah, yang pertama, bagaimana informasi di teks ini disusun? Oke, ini arti yang pertama. Yang kedua, contoh soalnya adalah bagaimana informasi in the second paragraph, di paragraf kedua, related to, berkaitan dengan. Informasi di paragraf pertama, berarti ini menanyakan hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3 bagaimana author? Author ini artinya adalah penulis. Bagaimana penulis menyusun ide di bacaan? Di dalam menyusun ide, penulis mulai dengan. Nah, catat, ketika ada frase start by, berarti mulai dengan, kita nanti untuk menjawabnya cukup fokus di paragraf 1. Terus, in which of the following? Nah, ini sering bingung ngertiinnya. Which of the following? Ngertiinnya, ini banyak yang nggak ngerti ngertiinnya. Manakah berikut ini? Yang paling tepat mendeskripsikan penyusunan dari bacaan. Oke, lanjut soal nomor 6. Penulis menyusun ide di bacaan dengan cara bagaimana? Nomor 7. Bagaimana paragraf 1 relate to, ketemu lagi kata relate to, tadi artinya apa? Berkaitan dengan atau berhubungan. Itu ya. Lanjut soal nomor 8. The option. Option ini artinya adalah pilihan. Yang paling tepat melengkapi kalimat terakhir dari bacaan ini adalah, jadi kita diminta untuk melengkapi kalimat yang hilang. Nah, ini masuk dalam penyusunan ide bacaan. Oke, masih lanjut. Nomor 9. Which of the following sentences? Sentences ini artinya adalah kalimat. Berarti ngatiinnya soal nomor 9 ini, manakah kalimat berikut ini? Gitu ya. Can complete, bisa melengkapi. The missing sentence, kalimat yang hilang. Di paragraf 1. Nah, sering ada pertanyaan gitu. Kalimat yang hilang cocoknya diisi pakai apa? Kemudian tipe soal yang lain adalah which of the statement? Statement atau pernyataan yang mana? Di paragraf 5, bisa nggak paragraf 5, bisa paragraf 1, yang tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan topik yang didiskusikan. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan yang sering muncul dalam SNBT dari tahun ke tahun. Ada bervariasi soalnya ya, kita nggak tahu mana yang dikeluarin, tapi kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, setelah tahu gambaran soalnya, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih caranya. Tapi sebelum kita tentukan bagaimana caranya adalah kita perlu untuk mengenali tipe-tipe penyusunan paragraf atau penyusunan sebuah teks. Yang pertama kita punya teks yang namanya teks deskripsi. Yang namanya deskripsi ini isinya adalah deskripsi atau penjelasan gitu ya. Biasanya penjelasan secara rinci tentang sesuatu atau seseorang. Nah, yang namanya teks deskripsi itu biasanya dimulai dengan yang namanya ide pokok,
apa yang dideskripsikan gitu ya. Kemudian diikuti oleh ide penjelasnya. Nah, ide penjelasnya adalah deskripsinya. Misalnya bisa dilihat dari ciri fisik, atau misalnya ciri non-fisik, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh yang namanya deskripsi. Yang kedua, kita punya yang namanya sequence. Sequence ini artinya adalah urutan. Atau bisa jadi chronological order. Yang namanya chrono, ini artinya waktu. Berarti kalau chronological order, ini artinya adalah urutan waktu. Nah, ini artinya adalah urutan waktu. Misalnya dari tahun 2000, kemudian 2010, 2017, 2020, dan seterusnya. Berikutnya ada kata yang namanya comparing and contrasting. Compare ini artinya adalah membandingkan. Nah, bagaimana bedanya sama yang namanya contrasting? Yang namanya contrasting ini juga isinya tentang membandingkan. Tetapi lebih fokusnya adalah pada perbedaannya. Kenapa? Ini dari kata kontras. Kontras atau kontra itu kan artinya perbedaan. Kemudian ada tipe teks yang pakai cause and effect. Cause ini artinya sebab dan effect artinya adalah akibat. Kemudian ada yang namanya problem diikuti oleh solution. Problem ini artinya masalah, solusi artinya pemecahan. Nah, yang sering kita jumpai dalam teks SNBT, teksnya ya seputar ini aja. Jadi, sekarang kita akan coba ya. Langkahnya bagaimana? Sekarang kita lihat bagaimana menjawab pertanyaan. Baik. Bagaimana cara menentukan kalimat mana yang tidak relevan dalam sebuah paragraf? Ini sering ada pertanyaan, which sentence is not relevant? Nah, yang namanya sebuah paragraf itu kan merupakan sebuah kesatuan ide. Ini adalah satu ide, kemudian diapain? Dijabarkan. Berarti ada ide pokok, kemudian diikuti oleh penjelas. Nah, berarti fokus yang pertama adalah temukan dulu ide pokok dari paragrafnya. Kalau itu paragraf paragraf pertama, seringkali ide pokoknya itu ada di awal, tapi tidak selalu karena bisa di akhir. Jadi jangan hanya selalu mengandalkan membaca kalimat pertama. Hati-hati, ada banyak jebakan Batman. Bisa jadi di akhir paragraf pertama. Nah, berarti kalau kalimat ide pokoknya ada di awal, berarti di depan ada ide pokok, berikutnya penjelas. Tapi kalau ide pokoknya ada di belakang, penjelas, 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 baru ide pokok merupakan rangkuman. Nah, karena satu paragraf ini memuat satu ide pokok yang dijelaskan oleh kalimat penjelas, maka kalimat penjelas itu harus konsisten dengan ide pokoknya. Jadi nggak boleh melenceng dari topik yang dibicarakan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah bagaimana periksa kalimat sebelum dan sesudahnya. Apakah ada hubungannya dengan depannya, nyambung tidaknya, harus logis. Itu kalau menentukan kalimat mana yang tidak relevan atau harus mengisi titik-titik. Atau ada sebuah kalimat yang hilang. Lebih jelasnya nanti kita eksekusi di dalam contoh soal. Sekarang, yang kedua, cara menentukan bagaimana ide disusun dalam sebuah teks. Temukan dulu ide pokoknya dari setiap paragraf. Karena apa? Paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa. Nah, biasanya kan sering ditanyakan hubungan paragraf 1 dan paragraf 2 itu apa. Intinya adalah untuk tahu hubungan harus tahu ide pokoknya itu tentang apa.
Nah, kalau yang ini paragraf 1 main idea bisa di awal dan lain-lain, ini adalah cara mencari ide pokok. Kak Ari nggak akan bahas lagi karena ini sudah berulang kali biar nggak bosan. Nanti yang belum mengikuti penjelasan Kak Ari tentang cara menemukan ide pokok, lihat link di bio. Ada satu pertemuan kita bahas tentang pencarian ide pokok. Yang kedua, saat membaca teks cari kata-kata yang menunjukkan hubungan antar kalimat atau paragraf. Contoh. Nah, berarti di sini wajib ngapalin yang namanya conjunction atau konjungsi. Istilah di bahasa Inggrisnya namanya conjunction atau kata hubung. Kenapa penting untuk belajar kata hubung? Contoh, kalau kita ketemu kata however, bahasa Indonesianya namun atau bagaimanapun, berarti itu ada ide yang ditentang atau dikontraskan, kan gitu. Tapi contoh yang lain, kalau kita ketemu kata furthermore, artinya terlebih lagi, berarti itu ada tambahan informasi. Nah, itu yang harus kita cermati, hubungan dalam paragraf sebelum-sebelumnya dan sesudahnya, gitu ya. Kemudian baru cermati opsi jawaban dan cari yang paling sesuai. Oke, teorinya gini. Biasanya ngambang kalau teori doang, langsung kita masuk ke teksnya aja.